Rahimakumullah. Untuk kajian fikihnya referensi Sifatul Qorib pada kesempatan ini insyaallah akan menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayit ya. Ini harus diperhatikan khususnya bagi amil dan umumnya ya bagi semua harus bisa gitu ya, harus tahu gitu ya. Ya. Namun sebelumnya ngingetin nih bahwa mungkin hari Kamis besok itu adalah tanggal 27 Rajab ya. Kamis apa hari apa? 27 Rajab. Besok. Kayaknya Kamis ya. Iya. Ya kayaknya. Itu jangan lupa ya. Baca doa yang bagaimana? Ya Allahumma inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khusus tabi sayyidal mursalin inna asraita bihi lailata sabi'i wal isrin antar hama qalbal hazin ya wa tuziba da'wati gitu ya. Yang artinya itu ya akramul akramin itu yang artinya kan Allahumma ya Allah ini sungguhnya saya as'aluka itu minta kepada engkau bimusyahadati asraril muhibbin dengan penyaksian rahasia-rahasianya para pecinta wabil khalwatil lati dan dengan khulwahnya allati khususa yang telah engkau khususkan bihi sayyidal mursalin kepada sayyidul mursalin yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina asraita bihi khususnya ketika engkau isrokan baginda Nabi lailata sabiul isrin pada malam 27 ya. Makanya antar hama ya rahmatilah al-hazina al-qalbiyah ya qalbiyah hati saya al-hazina yang sedih wa tujiba dan ijabalah da'wati doa-doa saya. Jadi dengan harapannya mudah-mudahan dengan baca doa itu banyakin di malam nanti malam Kamis ya. Mudah-mudahan hati yang galau, yang sedih, yang gimana gitu yang gak enak ya, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama insya Allah doa-doa juga dijawab. Nah siangnya kalau mau puasa ya itu boleh secara khusus diniatin puasa 27 Rajab ya. Nah ini keuntungannya secara khusus insya Allah puasa satu hari itu sama dengan 60 bulan. Kalau 60 bulan itu berapa tahun kira-kira? 5 tahun ya kurang lebih ya. Nah makanya itu jangan lewatkan ya. Kalau memang nggak mengganggu lah gitu ya. Dan nanti di Jumat besok mungkin nih, berarti kena tanggal 28 ya, 28 Rajab. Nah itu Jumat terakhir di bulan Rajab. Di situ ada bacaan khusus. Yang bunyinya, yang dibacanya ketika khotib di atas mimbar. Ya. Oh iya. Emang gila nih? Yo iya ya. Ada ya. Itu bacaannya Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah ya. 35 kali bacanya. Ya. 35 kali. Nah, jadi itu mah khususnya nih ketika mungkin kalau lagi khutbah mah kan nggak boleh ya. Iya. Mungkin yang enak mah tuh selangan daripada azan. Enggak, kan ini mestinya kan si khotibnya udah di atas mimbar. Iya, pokoknya udah naik aja. Kan baik khutbah pertama maupun kedua kan si makmum nggak boleh berbacaan. Ya apalagi si khotib begitu ya. Nah makanya
diambilnya itu ketika si muadzin ajan tuh. Ya, azan kedua ya. Jadi separuh ngejawab azan, separuhnya baca. Keburu itu ya, yang sering kali saya alami gitu ya. Jangankan istilahnya nggak lagi khutbah, walaupun lagi khutbah juga itu keburu saya nggak baca di situ. Jadi enggak, yang ajan iya, yang ajan, yang ajan ke kebagian. Iya, benar, yang ajan kasihan ya. Iya, kayak gitu ya. Jadi gitu. Nah ini keuntungannya gimana ya? Ini masur kayak. Ya, bahkan ntar lagi juga mungkin ramen ya. Emang udah istilahnya viral bahwa kalau membaca itu tuh ya di Jumat terakhir terus nanti khotib sudah naik mimbar sebanyak berapa? 35 ya? 3 kali. Maka itu insya Allah dalam setahun itu kesimpulannya mah nggak bokeh lah gitu ya. Ya asal bari usaha gitu ya. Syariat. Kenapa? Enggak, bukan baca namanya. Kalau dalam hati bukan baca namanya. Udah gini aja. Kalau memang itu apa namanya, ya, lebah apa namanya, seandainya nggak bisa ya, udah pas diamin aja. Jadi sebagian kita baca amin, sebagian baca itu kita aja. Pas si khotib baca amin gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi asal kedengaran kita sendiri aja. Jadi amin. Amin Rasulullah, Muhammad Rasulullah gitu ya, paham ya? Kita aja kalau memang jadi muadzin gitu ya. Ya sebab muadzin mah kan nggak bisa separuh ajan, separuh dia baca itu, gitu. Dapat jelas. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah ya. Ya nantilah pada waktunya saya kirim di grupnya, insyaallah. Itu. Nah pastinya juga karena memang yang namanya bulan Rajab ini banyaklah yang berkaitan dengan Rasulullah, makanya apalagi secara khusus orang yang baca selawat di bulan Rajab ini kan diberikan sungai yang airnya itu lebih manis dari madu ya, lebih sejuk daripada salju dan lebih harum daripada misik. Makanya tetap baca tuh yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa ja'ala min khiyari ummati wa min al-safati bi rahmatika ya rabbal alamin ya. Gitu ya. Nah, baiklah. Mari kita kaji kitab Fathul Qoribnya ya. Faslun, pasal, sebenarnya lengkapnya ini satu pasal ya. Khususnya yang insya Allah menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan mayit ya, baik itu tentang memandikannya, mengkafani, mensolati, dan pastinya juga menguburnya. Makanya bima yata'allaku, menerangkan perkara yang berhubungan bil maiti, dengan mayit, min guslihi, yaitu memandikan mayit, wa takfinihi, mengkafaninya, wassolati, dan sholat jenazah alaihi, kepadanya ya. Sebenarnya sholat alaihi, sholat jenazahnya ya. Wadabnihi, dan menguburnya. Tapi ini kapan main? Ya. Jadi sekali lagi ini suatu pasal yang insya Allah akan menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayit, mau mayit laki mau perempuan ya, khususnya memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburnya.
Itu yang hukumnya wajib kifayah semuanya 4 ya. Ada juga yang menambahkan 5. Apa tuh? Yang nggak bawahnya, gotongnya. Itu juga ada tuh yang mengatakan sampai 5 tuh ya. Jadi kewajiban kifayah bukan aja 4, tapi 5. Seandainya memang dia itu sudah dipandikan, dikafani, bahkan disolati, mau dikubur, kalau nggak digotong gimana ya? Ada benar tuh ya, bukan itu benar-benar ada ya, pendapat ulama mengatakan bukan 4 tapi 5 gitu ya. Gitu. Nah baru masuk nih. Wa yalzamu dan mesti ala tariqil kifayah, ala tariqi fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah, fil maiti, pada mengurus mayit, al muslimi, yang muslim pastinya, tapi goiro lil muhrimi ya, lil muhrimi, goirol muhrimi ya, selain orang yang berihram, wasaidi, dan orang yang lain mati syahid, yang bukan mati syahid ya. Ini juga pengecualian nih. Jadi dia memang enggak semuanya nih ya. Itu tadi muhrim, perhatikan. Muhrim itu isim fa'il dari ahrama yuhrimu, muhrim. Nah kalau orang yang haram nikah, yang nggak batal wudu, namanya bukan muhrim. Iya, mahram. Atau yang lebih tepatnya muhram. Jadi yang diharamkan. Diharamkan itu ditikahnya dan nggak batalkan wudu. Ini kadang-kadang kepada perempuan yang nggak batal wudu, yang nggak boleh ditikahin, muhrim. Ya, itu muhrim sekali lagi orang yang ihram. Arbaatun, 4 asya'a, arbaatu asya ya, 4 perkara. Gusluhu, 1 memandikan mayit atau memandikannya. Wa takfinuhu, dan mengkafaninya. Wa sholatu, dan sholat alaihi, atasnya gitu lengkapnya ya. Wa dafnuhu, dan menguburnya. Wa ilam ya'lam, dan jika tidak mengetahui bil maiti, kepada mayit, illa wahidun, kecuali seorang saja, ta'ayyana, maka jadi tentu atau wajib ain alaihi, kepadanya mazukiro, pengurusan mayit yang tersebut ya, gitu. Jadi wajib nih, wajib itu dikerjakan dapat pahala kalau tahu. Kalau ditinggalkan ya dosa lah. Tapi di sini wajibnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu kalau ada salah satunya yang menggalang gitu ya, yang lainnya nggak dosa. Tapi kalau nggak ada sama sekali, semuanya dosa. Nah khususnya di sini yang terkait dengan mayit, itu pun mayitnya 1 yang muslim, 2 yang bukan lagi ihram, dan yang ketiganya yang bukan mati syahid. Adapun yang 3 menanti nih, umpamanya mafhumnya ya, bagaimana kalau orang kafir, bagaimana kalau orang lagi ihram, dan bagaimana kalau orang yang mati syahid. Nanti ada pengecualian. Nah, sementara ini yang wajib 4 seluruhnya nih, ini khusus bagi mayitnya yang memang muslim, keduanya tidak lagi ihram, dan yang ketiganya bukan mati syahid. Itu baru yang wajibnya
4 hal, yakni 1 memandikannya, 2 mengkafaninya, 3 mensolatinya, dan 4 menguburnya. Walaupun tadi sekali lagi ada yang mengatakan nganterin atau ngagotong ke kuburnya gitu ya. Jadi itu tuh. Jadi kesimpulannya mah masalah kepengurusan mayat malah wajib kifayah. Nah sekarang bagaimana nih? Kalau nggak ada salah satu nggak ada yang tahu tentang mayat itu kecuali 1 orang. Ya, seperti gini, ada mayat di hutan ya, atau di mana gitulah yang jauh dari keramaian. Kemudian otomatis nggak ada yang tahu. Tiba-tiba tuh ada 1 orang yang melintas situ hutan ataupun tempat jauh dari keramaian, maka itu bagi dia hukumnya bukan wajib kifayah lagi, tapi wajib ain, dan itu pahalanya jadi besar. Jadi yang wajib kifayah, yang tadinya kalau ada yang mengerjakan yang lain nggak dosa, kalau ada yang mengerjakan dia, kalau ada yang mengerjakannya berarti yang lain nggak dosa, tapi kalau nggak ada sama sekali dosa semua. Tapi ketika memang enggak ada yang mengetahui sama sekali kecuali 1 orang, maka bagi dia hukumnya bukan wajib kifayah lagi, tapi wajib ain. Gitu ya. Nah itu tentang perbedaan wajib kifayah dengan wajib ain. Itu bagaimana nih kalau tadi kan wajib juga yang 4 hal, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburnya adalah bagi mayatnya yang muslim. Sekarang bagaimana kalau kafir nih? Mafhum ya. Wa amal maitu, dan adapun mayit al kafiro yang kafir, fasolatu maka mensolatinya alai atasnya Arabian, baik itu kafirnya Arabi karena adanya alzimian atau jimi, wajudu, tapi boleh gusluhu memandikannya fil halaini di dalam 2 hal. Oh, di sini nggak ada haramnya ya? Oh iya, ini enggak, tetap nyolatin haram kalau bagi kafir ya. Gitu. Nah jadi justru bagi mayit yang kafir nih, maka itu mensolatinya haram ya, dasarnya ya haram gitu tuh, haram. Jadi di situ kurang haramnya, tapi kalau di terjemahan ada ya, ada kan haramnya. Jadi kitab itu nggak ada ya, nggak ada haramnya ya, haramun sebenarnya gitu tuh. Iya, jadi di terjemahan ada tuh lengkap. Jadi intinya haram tuh mensolati mayit yang kafir ya. Nah itu mah baru perinciannya, baik kafirnya kafir Harabi atau kafir Jimi. Ya kafir Harabi itu yang mana? Yang memerangi umat Islam. Itu namanya kafir Harabi. Baik itu lewat fisik maupun politik atau mungkin ekonomi gitu ya. Itu tuh namanya kafir Harabi. Ataupun kafirnya kafir Jimi. Jimi itu yang memang sudah ada perjanjian ya, yang pastinya dia harus bayar pajak ke pemerintahan Islam. Tetap aja ya, walaupun dalam suatu kesempatan Rasulullah itu bersabda, siapa yang menyakiti kafir Jimi sama dengan menyakitiku. Tapi dalam hal untuk mensolati mah tetap haram. Begitu, karena dasarnya kafir gitu ya. Gitu. Nah bagaimana nih kalau dipandiin aja? Nah wae juju boleh-boleh aja. Gusluhu mandiin mati dalam 2 keadaan tuh. Jadi baik itu kafir Harabi, baik itu kafir Jimi, bahkan kafir Harabi, kalau sekedar mandiin mah boleh-boleh aja, nggak wajib. Jadi seandainya nggak dipandiin juga nggak apa-apa.
Karena boleh gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau kafirnya kafir jimi? Tapi wajibu ya, wajib takfinu zimi untuk menguburkan kafir jimi mah wadabnuhu. Mengapa nih kafir jimi wadabnuhu, bahkan menguburnya. Jadi kalau kafir jimi mah tadi tuh ya, yang memang udah ada perjanjian gitu, tinggal di negara Islam, itu tetap wajib ngapaninnya, ngebungkusinnya, bahkan nguburnya. Itu kalau kafirnya kafir zimi. Nah, bagaimana kafir harobi? Dunal harobi, enggak wajib. Kalau kafir harobi mau baik itu dikapanin maupun dikuburnya. Ya kesimpulan berarti kalau kafir harobi yang suka merengok umat Islam, mau dikubur aja silakan, nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Simpulan gitu ya. Karena nggak wajib. Ya. Bahkan wal murtad ini termasuk orang murtad, naujubillah. Karena orang murtad itu walaupun tadinya Islam, status sekarang udah kafir. Ya, walaupun sebab kemurtadannya itu kan ada 3. Satu dengan hati, kolbi, keduanya dengan lisan, ya, perkataan, dan yang ketiga yang paling banyak adalah dengan pekerjaan. Justru kata-kata yang banyak, Pak ya. Kalau hati itu menekatkan bahwa pokoknya Tuhan itu lebih dari satu, ya, nauzubillah. Ya kalau umpamanya dia perbuatan, umpamanya mau berhala, ya, masuk umpamanya ke gereja, ikut kebaktian, itu umpamanya. Nah kalau perkataan seperti umpamanya ya dia berangan-angan ya, atau mengucapkan umpamanya, jangankan yang hal-hal yang benar-benar prinsip, yang hal sepele aja ketika dia umpamanya anggap apaan katanya gitu, sunnah ini itu bisa jadi murtad, nauzubillah. Jadi kalau memang enggak mau atau belum ngerjain, udah aja, jangan sampai istilahnya mengingkari dari awalnya perkataan gitu ya, karena biasanya dari perkataan orang ya seperti gini, banyak karena membela diri. Orang-orang mempunyai pada sholat sunnah, dia mah kagak. Ketika di omong, kenapa nggak sholat sunnah? Ya itu mah sunnah ini. Awalnya gitu, dari lisan. Tapi lama-lama di hati itu ingkar. Udah enggak menganggap, bahkan mengingkari bahwa itu kesunahan. Nah itu yang bahaya. Yang tadinya mah kalau memang enggak ngerjain mah itu enggak dapat pahala, hanya enggak dapat pahala, tapi ketika mengingkari itu jadi murtad. Makanya kalau ada sesuatu yang sunnah, ada orang umpamanya ngomong itu kenapa nggak dikerjain? Jangan gengsi membela diri, itu mah sunnah ini. Udah aja, per aja. Ampura, maaf saya belum bisa, doain supaya bisa gitu. Gitu ya. Jangan nyepelein. Nah itu lebih jelas tentang sebab-sebab kemurtadan itu ada ya di kitab ini, juga nanti ada di terakhir di kitab Fathul Qorib ya, di kitab Fathul Mu'in ada, di kitab Irsyadul Ibad di awal ada, bahkan di kitab Sulamun Topik tuh walaupun tipis ya lengkap tuh, iya, tentang penyebab-penyebab kemurtadan baik itu dengan hati, dengan lisan maupun dengan perbuatan gitu ya. Nah, mungkin sementara cukup ya kajian fikihnya, referensi kitab Fathul Qorib, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sallallahu ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tubadu bi ilaina hajatan ilatan sanirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sawatikal nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan wa sil maqasidana fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.